Syekh Al-Imam Sauban bin Ibrahim, sufi agung yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia pemahaman dan pengamalan hidup dan kehidupan secara mendalam antara makhluk dengan sang pencipta. Makhluk dan sesama ini mempunyai nama lengkap Al-Imam Al-Arif Al-Sufi Al-Wasil Abu Al-Fail Sauban bin Ibrahim dan terkenal dengan Junun Al-Misri. Kendati demikian besar nama yang disandangnya, namun tidak ada catatan sejarah tentang kapan kelahirannya. Perjalanan menuju Mesir waliullah yang bangga dan dibanggakan oleh Mesir ini berasal dari Dubai, satu suku di selatan Mesir, kemudian menetap di kota Ahmim, sebuah kota di provinsi Suhal. Kota Ahmim ini rupanya bukan tempat tinggal terakhirnya, sebagaimana lazimnya para sufi. Dia selalu menjelajah bumi, mensiarkan agama Allah, mencari jati diri, menggapai cinta dan marifatullah yang hakiki. Suatu ketika dalam perjalanan yang dilalui kekasih Allah ini, ia mendengar suara genderang berirama rancak diiringi nyanyian-nyanyian dan bisulan khas acara pesta. Karena ingin tahu apa yang terjadi, dia bertanya pada orang di sampingnya, "Ada apa ini?" Orang tersebut menjawab, "Itu sebuah pesta perkawinan. Mereka merayakannya dengan nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian yang diiringi musik." Tidak jauh dari situ terdengar suara memilu seperti ratapan dan jeritan orang yang sedang dirundung duka. Fenomena apa lagi ini? Begitu pikir sang wali. Ia pun bertanya pada orang tadi. Dengan santai orang tersebut menjawab, "Oh iya, itu jeritan orang yang salah satu anggota keluarganya meninggal. Mereka biasa meratapinya dengan jeritan yang memekakan telinga. Di sana ada suka yang dimeriahkan dengan warna yang tiada tara. Di sini ada duka yang diratapi habis tak bersita." Dengan suara lirih dia mengadu, "Ya Allah, aku tidak mampu mengatasi ini. Aku tidak sanggup berlama-lama tinggal di sini. Mereka diberi anugerah tidak pandai bersyukur. Di sisi lain mereka diberi cobaan tapi tidak bersabar." Dan dengan hati yang pedih ia tinggalkan kota itu menuju ke Mesir, sekarang ke Kairo. Perjalanan ke dunia tasawuf banyak cara kalau Allah berkehendak menjadikan hambanya menjadi kekasihnya. Kadang berliku penuh onak dan duri, kadang lurus bak jalan bebas hambatan, kadang melewati genangan lumpur dan limbah dosa. Tak dikecualikan apa yang terjadi pada Junun Al-Misri. Bukan wali yang mengajaknya ke dunia tasawuf, bukan pula seorang alim yang mengujangannya mencebur ke alam hakikat, tapi seekor burung lemah tiada daya. Pengarang kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah bercerita bahwa Salim Al-Maghribi menghadap Junun dan bertanya, "Wahai Abu Al-Fail," begitu ia memanggil demi menghormatinya, "apa yang menyebabkan Tuhan bertaubat dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesuatu yang menakjubkan, dan aku kira kamu tidak akan mampu." Begitu jawab Al-Misri seperti sedang berteka-teki. Al-Maghribi semakin penasaran. "Demi zat yang engkau sembah, ceritakan padaku." Lalu Junun berkata, "Suatu ketika aku hendak keluar dari Mesir menuju salah satu desa, lalu aku tertidur di padang pasir. Ketika aku membuka mata, aku melihat ada seekor anak burung yang buta jatuh dari sangkarnya. Coba bayangkan, apa yang bisa dilakukan burung itu? Dia terpisah dari induk dan saudaranya. Dia buta, tidak mungkin terbang, apalagi mencari sebutir biji. Tiba-tiba bumi terbelah. Perlahan-lahan dari dalam muncul dua mangkuk, yang satu dari emas, satunya lagi dari perak. Satu mangkuk berisi biji-bijian simsim, dan yang satunya lagi berisi air. Dari situ dia bisa makan dan minum dengan puas. Tiba-tiba ada kekuatan besar yang mendorongku untuk bertekad, cukup, aku sekarang bertobat dan total menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun terus bersimpuh di depan pintu taubatnya sampai Dia yang Maha Asih berkenan menerimaku. Perjalanan rohaniah. Ketika si kaya tak juga kenyang dengan bertumpuknya harta, ketika politisi tak jua puas dengan indahnya kursi, maka kaum sufi pun selalu haus dengan kedekatan lebih dekat dengan sang kekasih sejati. Selalu ada kenyamanan yang berbeda, selalu ada kebahagiaan yang tak sama. Maka demikianlah Junun Al-Misri tidak puas dengan hikmah yang ia dapatkan dari burung kecil tak berdaya itu. Baginya semuanya adalah media hikmah, batu, tumbuhan,
wejangan para wali, hardikan pendosa, jadikan kemiskinan, rintihan orang hina, semua adalah hikmah. Suatu malam, tatkala Junun bersiap-siap menuju tempat untuk bermunajat, dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang nampaknya baru saja mengarungi samudra kegundahan menuju ke tepi pantai kesesatan. Dalam senyap, laki-laki itu berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tahu beristighfar dari dosa, tapi tetap melakukannya adalah dicerca. Sungguh aku telah meninggalkan istighfar, sementara aku tahu kelapangan rahmat-Mu. Tuhanku, Engkaulah yang memberi keistimewaan pada hamba-hamba pilihan-Mu dengan kesucian ikhlas. Engkaulah zat yang menjaga dan menyelamatkan hati para aulia dari datangnya kebimbangan. Engkaulah yang menenteramkan para wali. Engkau berikan kepada mereka kecukupan dengan adanya seseorang yang bertawakal. Engkau jaga mereka dalam pembaringan mereka. Engkau mengetahui rahasia hati mereka. Rahasiaku telah terkuak di hadapan-Mu. Aku di hadapan-Mu adalah orang lara tiada asa." Dengan kusuk Junun menyimak kata demi kata rintihan orang tersebut. Ketika dia kembali memasang telinga untuk mengambil hikmah di balik ratapan lelaki itu, suara itu perlahan menghilang sampai akhirnya hilang sama sekali ditelan gulitannya sang malam, namun menyisakan goresan yang mendalam di hati sang wali ini. Di saat yang lain ia bercerita pernah mendengar seorang ahli hikmah di lereng gunung Mukotom. "Aku harus menemuinya." Begitu ia bertekad. Kemudian setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, ia pun bisa menemukan kediaman lelaki misterius. Selama 40 hari mereka bersama merenung hidup dan kehidupan, memaknai ibadah yang berkualitas dan saling tukar pengetahuan. Suatu ketika Junun bertanya, "Apakah keselamatan itu?" Orang tersebut menjawab, "Keselamatan ada dalam ketakwaan dan al-muraqabah, mengevaluasi diri. Selain itu," pinta Junun seperti kurang puas, "menyingkirlah dari makhluk dan jangan merasa tentram bersama mereka. Selain itu," pinta Junun lagi, "ketahuilah Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya, maka Allah memberikan segelas minuman kecintaan. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa dahaga ketika minum dan merasa segar ketika sedang haus." Lalu orang tersebut meninggalkan Junun al-Misri dalam kedahagaan yang selalu mencari kesegaran cinta ilahi. Kealiman Junun al-Misri. Betapa indahnya ketika ilmu berhiaskan tasawuf, betapa mahanya ketika tasawuf berlandaskan ilmu, dan betapa agungnya Junun al-Misri yang dalam dirinya bertata apik kedalaman ilmu dan keindahan tasawuf. Nalar siapa yang mampu membantah hujahnya? Hati mana yang mampu berpaling dari untayan mutiara hikmahnya? Dialah orang Mesir pertama yang berbicara tentang urutan-urutan al-akhwah dan al-maqamat para wali Allah. Maslamah bin Qasim mengatakan, Junun adalah seorang yang alim, juhud waro, mampu memberikan fatwa dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau termasuk perawai hadis. Hal senada diungkapkan Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam Hilyahnya dan Al-Zahabi dalam tarikhnya, bahwasanya Junun telah meriwayatkan hadis dari Imam Malik, Imam Lais, Ibnu Luhaiyah, Quraya Ibnu Iyad, Ibnu Ujainah, Muslim Al-Khawas dan lain-lain. Adapun orang yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Al-Hasan bin Mus'ab Al-Nakha. Adapun orang yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Al-Hasan bin Mus'ab Al-Nakhai, Ahmad bin Sobah Al-Fayumi, Al-Ta'i dan lain-lain. Imam Abu Abdurrahman Al-Sulami menyebutkan dalam Tabaqahnya bahwa Junun telah meriwayatkan hadis Nabi dari Ibnu Umar yang berbunyi, dunia adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Di samping lillahi dalam ilmu syara, sufi Mesir ini terkenal dengan ilmu lain yang tidak digoreskan dalam lembaran kertas dan datangnya tanpa sebab. Ilmu itu adalah ilmu laduni yang oleh Allah hanya khusus diberikan pada kekasih-kekasihnya saja. Karena demikian tinggi dan luas ilmu sang wali ini, suatu ketika ia memaparkan suatu masalah pada orang di sekitarnya dengan bahasa isyarat dan akhwa yang menawan. Seketika itu para ahli ilmu fikih
dan ilmu zahir timbul rasa iri dan tidak senang karena Junun telah berani masuk dalam wilayah ilmu fikih. Lebih-lebih ternyata Junun mempunyai kelebihan ilmu rabbani yang tidak mereka punyai. Tanpa pikir panjang mereka mengadukannya pada Khalifah Al-Mutawakkil di Baghdad dengan tuduhan sebagai orang zindik yang memporak-porandakan syariat. Dengan tangan dirantai suku besar yang dipanggil oleh Khalifah bersama murid-muridnya. Benarkah engkau ini jahidnya negeri Mesir? Tanya Khalifah kemudian. Begitulah mereka mengatakan. Salah satu pegawai raja menyela, Amir al-Mu'minin senang mendengarkan perkataan orang yang juhud. Kalau engkau emang juhud, ayo bicaralah. Junun menundukkan muka sebentar lalu berkata, wahai Amirul Mu'minin, sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yang menyembahnya dengan cara yang rahasia, tulus hanya karenanya. Kemudian Allah memuliakan mereka dengan balasan rasa syukur yang tulus pula. Mereka adalah orang-orang yang buku catatan amal baiknya kosong tanpa diisi oleh malaikat. Ketika buku tadi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengisinya dengan rahasia yang diberikan langsung pada mereka. Badan mereka adalah duniawi, tapi hati adalah samawi. Demi meneruskan mauizahnya, sementara air mata Khalifah terus mengalir. Setelah selesai berceramah, hati Khalifah telah terpenuhi oleh rasa hormat yang mendalam terhadap Junun. Dengan dibawa Khalifah berkata pada orang-orang datang menghadiri mahkamah ini, kalau mereka ini orang-orang zindik, maka tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini. Sejak saat itu Khalifah Al-Mutawakkil, ketika disebutkan padanya orang-orang waro, maka dia akan menangis dan berkata, ketika disebut orang yang waro, maka marilah kita menyebut Junun. Pujian para ulama terhadap Junun. Tidak ada maksud paparan berikut ini supaya Junun al-Misri menjadi lebih terpuji, sebab apa yang dia harapkan dari pujian makhluk sendiri ketika yang maha sempurna sudah memujinya. Apa artinya sembilan berjuta manusia dibanding belayan kasih yang maha penyayang? Dan hanya dengan harapan semoga semua menjadi hikmah dan manfaat bagi semua paparan berikut ini hadir. Pujian para ulama terhadap Junun. Imam Qusairi dalam kitab risalahnya mengatakan, Junun adalah orang yang tinggi dalam ilmu ini, tasawuf, dan tidak ada bandingannya. Ia sempurna dalam waro, hal dan adab. Tak kurang Abu Abdullah Ahmad bin Yahya al-Zalaf mengatakan, saya telah menemui 600 guru dan aku tidak menemukan seperti keempat orang ini, Junun al-Misri, ayahku Abu Turab dan Abu Abid al-Basri. Seperti berlomba memujinya sufi terbesar dan ternama Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Sultan Al-Arifin dalam hal ini mengatakan, Junun telah menjadi imam, bahkan imam kita. Pujian dan penghormatan pada Junun bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata. Imam Al-Munawi dalam Tabaqahnya bercerita, Syahal As-Susari, salah satu imam tasawuf yang besar, dan beberapa tahun tidak duduk maupun berdiri bersandar pada mihrab. Ia juga seperti tidak berani berbicara. Suatu ketika ia menangis, bersandar dan bicara tentang makna-makna yang tinggi dan isyarat yang menakjubkan. Ketika ditanya tentang ini, ia menjawab, dulu waktu Junun al-Misri masih hidup, aku tidak berani berbicara, tidak berani bersandar pada mihrab karena menghormati beliau. Sekarang beliau telah wafat dan seseorang berkata padaku, berbicaralah, engkau telah diberi izin. Cinta dan makrifat. Suatu ketika Junun ditanya seseorang, dengan apa Tuhan mengetahui Tuhan? Aku mengetahui Tuhanku dengan Tuhanku. Jawab Junun, kalau tidak ada Tuhanku maka aku tidak akan tahu Tuhanku. Lebih jauh tentang makrifat yang memaparkan, orang yang paling tahu akan Allah adalah yang paling bingung tentangnya. Makrifat bisa didapat dengan 3 cara. Dengan melihat pada sesuatu bagaimana dia mengaturnya, dengan melihat keputusannya bagaimana Allah telah memastikannya, dengan merenungkan makhluk bagaimana Allah menjadikannya. Tentang cinta ia berkata, katakan pada orang yang memperlukan
memperlihatkan kecintaannya pada Allah. Katakan supaya berhati-hati, jangan sampai merendah pada selain Allah. Salah satu tanda orang cinta pada Allah adalah dia tidak punya kebutuhan pada selain Allah. Salah satu tanda orang cinta pada Allah adalah mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dalam akhlak, perbuatan, perintah dan sunnah-sunnahnya. Langkah dari jalan Islam ini ada pada 4 perkara: cinta pada yang agung, benci kepada yang fana, mengikuti pada Al-Quran yang diturunkan, dan takut akan tergelincir dalam kesesatan. Karomah Junun Al-Misri, Imam An-Nabani dalam kitabnya Jami' Al-Karomat mengatakan, diceritakan dari Ahmad bin Muhammad Al-Sulami, suatu ketika aku menghadap pada Junun, lalu aku melihat di depan beliau ada mangkuk dari emas dan di sekitarnya ada kayu menyan dan minyak ambar. Lalu beliau berkata padaku, engkau adalah orang yang biasa datang ke hadapan para raja ketika dalam keadaan bergembira. Menjelang aku pamit, beliau memberiku 1 dirham. Dengan izin Allah, uang yang hanya 1 dirham itu bisa aku jadikan bekal sampai kota di Iran. Suatu hari Abu Ja'far ada di samping Junun, lalu mereka berbicara tentang ketundukan benda-benda pada wali-wali Allah. Junun mengatakan, termasuk ketundukan adalah ketika aku mengatakan pada ranjang tidur ini supaya berjalan di penjuru 4 rumah lalu kembali pada tempat asalnya, maka ranjang itu berputar pada penjuru rumah dan kembali ke tempat asalnya. Imam Abdul Wahab Al-Syaruni mengatakan, suatu hari ada perempuan yang datang pada Junun lalu berkata, anakku telah dimangsa buaya. Ketika melihat duka yang mendalam dari perempuan tadi, Junun datang ke sungai sambil berkata, ya Allah, keluarkanlah buaya itu. Lalu keluarlah buaya. Junun membedah perutnya dan mengeluarkan bayi perempuan tadi dalam keadaan hidup dan sehat. Kemudian perempuan tadi mengambilnya dan berkata, maafkanlah aku, karena dulu ketika aku melihatmu selalu aku merendahkanmu. Sekarang aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelimut kisah perjalanan hidup wali suku besar Junun Al-Misri yang wafat pada tahun 245 Hijriah.